Yo, halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama saya Iqbal, dan seperti minggu-minggu sebelumnya, aku di sini bakal jelasin tentang bahasa Inggris matematika sekaligus ngerjain tugas juga. Dan seperti biasa kita mulai dari vocabulary atau kosakata terlebih dahulu. Baik, untuk dua kosakata yang pertama yaitu ada odd dan juga ada even. Nah, odd itu artinya dalam matematika Indonesia itu artinya ganjil ya. Lalu untuk even itu adalah genap. Maksudnya bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Nah, bilangan ganjil itu apa? Bilangan genap itu apa? Nah, bilangan ganjil itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan dua, seperti misalkan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Lalu untuk bilangan genap itu adalah segala sesuatu yang merupakan kelipatan dua atau yang bisa dibagi dengan dua. Misalkan ya 2 sendiri, lalu ada 4, 6, 8, 10 misalkan, dan seterusnya. Nah, itu untuk ganjil dan juga genap. Lalu untuk kosakata ketiga kita punya yang namanya absolute value, atau kalau dalam matematika bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu ini agak panjang mungkin ya. Nilai mutlak itu apa sih? Nah, nilai mutlak itu adalah anggapnya itu sesuatu nilai yang tidak kenal positif negatif, atau suatu nilai yang nilainya itu pasti. Misalkan ada panjang, lalu ada lebar, dan lalu misalkan ada jarak gitu, terus ada volume. Nah, itu untuk konteks-konteks seperti itu tidak mengenal yang namanya positif negatif, atau bisa dibilang nilainya itu positif semua atau pasti positif. Nah, contohnya aja, aku kan ini ini aku berdiri di sini, lalu aku ada misalkan geser ya ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, aku geser 2 langkah ke kanan, lalu aku geser 3 langkah ke kiri. Nah, dari posisiku semula itu berapa langkah ke kanan atau ke kiri? Nah, berarti ada 2 langkah ke kanan, lalu ada 3 langkah ke kiri. Dengan dihitung-hitung itu jadi 1 langkah ke kiri. Nah, itu kan nggak ada positif, itu itu kan nggak ada negatifnya ya. Beda misalkan kita dalam garis bilangan, aku gambar garis bilangan dulu, misalkan di sini. Nah, kita di sini 0, nih yang positifnya 1, 2, 3 misalkan. Lalu ini ada negatifnya ya. 2, 3, ini min 1, min 2, min 3. Nah, kalau kita ke kanan di garis bilangan itu kan kita dapat bilangan positif. Lalu kalau kita ke kiri dalam garis bilangnya itu dapatnya negatif. Tapi tidak dalam yang konteks tadi, misalkan jarak ya. Jarak itu misalkan kamu lagi maju 5 meter ke depan, lalu kamu mundur 10 meter ke belakang. Nah, di mana posisi kamu sekarang? Maksudnya dari posisi kamu yang awalnya itu berapa posisi kamu sekarang? Nah, angkanya kayak gini. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, ini misalkan ada si A ini ke kanan sejauh 5 meter. Lalu dia ke kiri sejauh 10 meter. Nah, pertama dia 5 meter ke kanan dulu, berarti posisi pertama dia itu 5 meter ke kanan. Lalu posisi dia kedua itu dia 10 meter ke kiri. Jadi kalau dengan dihitung-hitung dia itu 5 meter ke kiri, dan itulah jawabannya. Dan itu untuk nilai mutlak.
Nah, lalu untuk dua kosakata berikutnya, kosakata keempat dan kelima, yaitu ada round up dan juga round down. Yang artinya kalau dalam matematika bahasa Indonesia ini saling berkaitan, yaitu nih pembulatan ke atas. Nah, round down itu sama pembulatan juga, bedanya ini ke bawah. Maksudnya tuh gimana pembulatan ke atas dan ke bawah itu? Nah, untuk misalkan ini tergantung soalnya mau gimana, round up dan round downnya. Ada yang kalau dalam bahasa Inggris itu dia ada yang dia itu dalam soal dia ditandai dengan kata nearest ya. Nearest, entah itu nearest 10 atau nearest 10 atau nearest 100. Salah tulis. 100 atau 100 dan seterusnya. Nah, ini yang nggak ada simpelnya aja, nggak ada TH-TH-nya, itu buat bilangan yang nggak ada desimalnya. Sedangkan yang ada TH-TH ini biasanya dia mengandung maksudnya dia itu berupa bilangan desimal. Nah, kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita mau round up dulu ya. Round up misalkan 7,8. Enggak deh. 7,85 misalkan ya. Nah, we will round this up to ini misalkan nearest 10th. Nah, nearest 10th itu berarti dia membulatkan satu angka di belakang koma. Berarti kalau dalam desimal setelah di round up ke nearest 10th itu dia cuman ada satu angka di belakang koma. Berarti yang dibulatkan itu adalah si 85-nya. Nah, kita bulat ke atas ini bakal jadi 7,9. Itu dia. Nah, gimana kalau pembulatannya ke arah satuan terdekat? Nah, kalau ke arah satuan terdekat itu aku tulis ulang aja. 7,85 to the nearest apa ya, bilangan bulat ya, nearest absolute nearest natural number. Nah, kalau kita membulatkan ke arah satuan terdekat, berarti desimalnya tuh hilang. Kita langsung pembulatan ke atas ke arah satuan terdekat. Nah, berarti 7,85 kalau dibulatkan ke atas berarti jadinya 8. Nah, ininya keduanya ini dibulatkan. Nah, lalu untuk round down ini misalkan kita punya 3,4. Kita mau round down kan ini, we will round 3.4 to the nearest natural number. Berarti dibulatkan ke bawah ke satuan terdekat. Jadinya 3. 3. Nah, gitu. Nah, untuk pembulatan sendiri itu aturan pembulatan ya, aturan ke pembulatan ke angka terdekat itu misalkan dia itu yang dibulatkan itu 0 sampai 4, itu berarti dia pembulatannya ke bawah. Sedangkan untuk 5 sampai 9 itu ke atas. Dan itu saja buat round up dan juga round down. Nah, lalu untuk kosakata berikutnya kita ada yang namanya bisector. Nah, bisector ini dalam matematika bahasa Indonesia itu artinya garis bagi atau
lebih tepatnya adalah garis yang membagi dua bidang menjadi dua bidang yang maksudnya membagi satu bidang menjadi dua bidang yang kongruen atau sama besar. Kita misalkan saja kita gambar persegi di sini. Aku agak jelek ya gambarnya. Misalkan aja kita punya persegi. Lalu ada satu garis diagonal yang membagi jadi dua segitiga. Nah, si garisnya ini namanya si garis bagi, atau dalam bahasa Inggris itu adalah bisector. Lalu untuk kosakata berikutnya yaitu adalah centroid. Centroid itu artinya dalam matematika bahasa Indonesia itu adalah titik pusat. Nah, ini biasanya berlaku dalam lingkaran ya. Kita gambar lingkaran aja. Ini maaf lingkaranku enggak ini, lingkaranku agak jelek. Di tengah-tengahnya itu ada titik pusat. Dan ini adalah yang disebut dengan centroid. Atau dalam koordinat kartesius, aku gambar aja, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini adalah titik pusat 0,0. Yang mana 0,0 ini disebut juga dengan titik pusat, atau dalam bahasa Inggris itu adalah centroid. Centroid 0,0. Baik, yang kosakata ke-8 yaitu adalah median. Median itu dalam matematika bahasa Indonesia itu juga ada istilah median juga dalam matematika bahasa Indonesia, yang lebih tepatnya jika dirincikan itu artinya adalah nilai tengah dalam suatu himpunan. Contohnya gimana sih? Kita punya yang namanya satu himpunan, dia itu misalkan ada 6 anggota ya. Misalkan aja A, B, E, C, D, F. Nah, ini sebelum kita cari median, kita urutkan dulu. Nah, ini kan sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi kita urutkan juga sesuai urutan abjad. Jadinya A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan ada 6 anggota himpunan. Nah, mediannya yang mana? Nah, kita pertama-tama kita carikan dulu berapa setengah dari anggota himpunan. Anggota himpunan kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah himpunan dengan anggotanya genap. Kalau anggotanya genap, berarti ada 2 median dalam himpunan itu. Nah, kita bagikan jumlah himpunan. Maksudnya jumlah anggota himpunan itu kan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, lalu yang 3 ini anggota himpunan ketiga itu median yang pertama. Lalu median kedua itu adalah tambahkan si 3 ini dengan 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka anggota himpunan median kedua dari himpunan ini adalah si himpunan keempat, yaitu maksudnya anggota himpunan keempat yaitu si D. Maka median dari si himpunan ini A, B, C, D, E, F itu adalah himpunan ketiga dan keempat, yaitu C dan D. Ini mediannya C dan juga D. Nah, gimana untuk himpunan yang anggotanya ganjil? Nah, kita misalkan saja A, B, C, D, agak nutup ya, D, E. Nah, ada 5 anggota himpunan. Nah, si 5 ini dia dibagi 2 juga. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Nah, 2,5 ini itu dibulatkan ke atas. Jadinya 3. Nah, jadi yang jadi median dari himpunan ini adalah anggota yang urutan ketiga, yaitu si C. Maka si C adalah mediannya. Gitu. Kira-kira sampai sini gambarannya sudah paham untuk median ya. Dan itu saja buat median. Baik, kita masuk ke 2 kosakata terakhir, yaitu kosakata ke-9 dan 10.
finite dan infinite. Nah, finite itu secara harfiah itu artinya terbatas ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris matematika itu suatu unsur terbatas, atau sederhananya lagi suatu nilai yang diketahui. Nah, ini contohnya gimana sih? Misalkan aja kita mengetahui bahwa X itu sama dengan 2. Nah, X itu sama dengan 2. Misalkan saja kita mengetahui X itu sama dengan 2. Maka nilai X itu ya itu sama dengan 2, nggak jauh-jauh dari 2. Nah, beda lagi dengan yang namanya infinite. Infinite itu secara harfiah itu tidak terbatas, atau dalam matematika atau kalau bahasa matematikanya itu dia itu nilainya tidak pasti atau tidak diketahui. Misalkan saja X itu lebih dari 2. Nah, nilainya itu pasti lebih dari 2, tapi apakah dia diketahui pasti si X-nya itu misalkan 3, 4, 5, 6, kan lebih dari 2 itu kan tidak pasti. Yang pastinya itu adalah dia lebih dari 2. Nah, untuk nilai pastinya itu tidak diketahui. Dan itu saja buat finite dan infinite. Dan sudah selesai vocabulary, kita bakal masuk ke soal cerita. Okay. Alright, we move on to the first problem. So what we need to do is to create a graph of the linear equation 5x plus 2y equals to 20. So we have a Cartesian diagram there, crudely made. So sorry, it's badly made, but we will use that for later for this problem. So how could we create a graph of this equation? So the first thing we need to do is to substitute a 0 to both x and y. How could we do it? Let's first we need to let the x as 0. So the only left is 2y equals to 20. We simplify this, so we get y, divide both sides by 2, so we got y equals to 10. So the first coordinate for this linear equation is 0, 10. Then how about y? We let the y as 0. So the ones remaining is 5x equals to 20. Right? Divide both sides by 5, and then we got x equals to 4. Right? With this, both x and y is known. The second coordinate is 4, 0. Right? So first we need to mark the coordinates on this diagram. First is 0, 10. The x is 0. The x is 0, okay? So we go 10 up, because the y is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here. This is, what is it? 10, 0, 10. Then the second coordinate is 4, 0. So first we need to find the x. Where is it? 0, 1, 2, 3, 4. And the y is 0. Right. So this is the coordinate of 4, 0. Next thing we need to do is to draw a line that connects both
of the coordinate. Let's draw that. I don't have a ruler, so it will be rough. Wait, how is it? Right, that's it. And it doesn't end on top or bottom. It doesn't have any ends. So this line is 5x plus 2y equals to 20. So this is the graphic solutions of 5x plus 2y equals to 20. And that's it for the first problem. Alright, for the second problem, the larger of two numbers is equal to 14 more than 3 times the smaller number. Find the smaller number if the difference is 38. So the first thing we need to do is to let the smaller number as let's say it x. Yeah, we use x often, so we just use x for this. Let the smaller number as x, then the higher number is, oh wait, let me change for a second. The higher number is first it's 14 more than the smaller number. I mean 14 more than 3 times the smaller number. So the first is 3 times the smaller number, and it's 14 more than that. So it's plus 14, 3x plus 14. And then the difference of both the higher number and smaller number is 38. So it's like higher number minus smaller number equals to 38, right? Because 38 is the difference. But we could use this to find the smaller number. We substitute these equations into this relationship. So the higher number is 3x plus 14 minus x is equal to 38. Right? We do some maths here. So it's 3x minus x, it's 2x, plus 14 equals to 38, right? Subtract both sides with 14. So we got 2x equals to 34, it's equals to 24. Divide both sides by 2. And we got x equals to 12. So we find that x is 12 and it's the smaller number. So the conclusion is the smaller number is 12. And that's it for the first problem. Right. Let's move on to the third problem. Sandy is 4 times as old as Robbie is now. In 10 years, Sandy will be 6 years older than Robbie. How old are they now? Okay, so we let Robbie's age. Let Robbie's age as x. Right? Right now, well, what's the name again? Sandy. Sandy's age is 4 times of Robbie's age. Robbie's age is x, so Sandy's age is 4 times x, or 4x. So the next thing is in 10 years, Sandy will be 6 years old than 6 years older than Robbie. So
let's find that relationship first. In 10 years, Robbie will be x plus 10 and Sandy will be 4x plus 10. And then we know again that in these 10 years, Sandy is 6 years older than Robbie. So the relationship here is Sandy is equal to Robbie plus 6 because Sandy is 6 years older than Robbie. Right, so we substitute this into this equation. 4x plus 10 is equal to x plus 10 plus 6, right? So for x plus 10 equals to x plus 16, right? So we subtract both sides with x plus 10. So with that subtracting both sides, we got 3x is equal to 6, right? Divide both sides by 3, we got x is 2, and x is Robbie's age. We got Robbie's age already, so it's 2. Okay. Now we need to know how old is Sandy, and the last thing we need to do is to substitute x equal to 2 into this. So Sandy is 4x. We substitute the x equals to 2, 4 times 2, and then it equals to 8. So the conclusion is Robbie's age is 2 years old and Sandy's age is 8 years old right now. And that's it for the third problem. Right, so we will go on to the fourth problem. Jessica is 27 years old and Melissa is 21 years old. How many years ago was Jessica twice as old as Melissa? So, first we let the years ago, I don't know how many years ago is x. Let it as x. So in blah 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 years ago, Jessica is 27 years old minus x, and Melissa is 21 minus x, right? So in those x years ago, Jessica is twice as old as Melissa. So let's write that relationship here. Jessica is twice as old as Melissa. Then we substitute that this initial knowledge into this equation, substitute those, then we have 27 minus x equals to 2 times 21 minus x. Right. First we need to multiply this first, so then we got 27 minus x is equal to 42 minus 2x. So the next thing we need to do is to so let's
add both sides by 2x plus 2x minus 27. So wait, let me write it here. 27 minus x plus 2x minus 27. And this one too. 42 minus 2x plus 2x minus 27. And then we operate this thing. So we got this one's is x, and then 2x minus 2x plus 2x is 0. 42 minus 27 is 15. Right? So how many years ago? It's in 15 years ago, Jessica was twice as old as Melissa. And that's it for the fourth problem. For the final problem, two cars are traveling on the same highway toward each other from towns that are 150 miles apart. One car is traveling at 60 miles per hour, while the other is traveling at 50 miles per hour. If they started at the same time, how much time to the nearest minute will have passed at the moment when they pass each other? How to solve this? First, we know that there is two cars. Wait, let me draw a diagram first, so we could know how to solve this. So let's imagine that this is the faster car. Let's just say it's A, and this is the slower car, it's B. Okay, this distance is 150 miles. This A car is traveling at 60 miles per hour. And this B car is traveling at 50 miles per hour. Imagine if they, when they travel and they somewhat met here, maybe, right? That's maybe that's I don't know how it's how to solve this. Really, I don't know how to solve this. Really. Alright, let's start from maybe distance. Yeah, distance. Distance is velocity multiplied by time. So the distance that is drove by a car, A's distance is, the velocity is 60 miles per hour multiplied by time. The time is unknown. We are going to find that time. While the B car is 50 miles multiplied by time. And yeah, so, and the total distance is 150 miles. And that 150 miles is gonna be the same as A's distance and B's distance. So let's substitute them here. 150 is equal to 60t plus 50t. Add them. 60 plus 50 is 110t, of course. So we divide both sides by 110
So T is 150 per 110. How much is 150 divided by 110? Wait, calculate this. It will be 1.363636 and so on. And we round this into 1.37, and it's hours. But we will convert this into minute here. Right, so 1 hour is 60 minutes. So just if we're gonna convert this to minutes, we just multiply this by 60, and this will be I guess 82.2 minutes. And we round this again, and this will be 82 minutes. Or 82 minutes is too informal, I think. So we will convert that to hours and minutes. So 82 is, first we subtract 60 because 60 minutes is 1 hour. It's 1 hour. 82 minus 60 is 22 minutes, and it's gonna be 1 hour and 22 minutes. So at 1 hour and 22 minutes, A car and B car is going to meet each other at the same point. And that's it for the final problem. Alright, that's it for today. Thank you so much if you watch this to the end. Leave a like or dislike so I know how you feel about this video. Don't forget to share if you feel this video is informative. If you have any critics or any questions, just put it in the comments down below. Don't forget to subscribe because I will make more things like this. And see you at the next lesson. Goodbye.